Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh di mana pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa, di awal pembelajaran Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan pendidikan karakter pada video kali ini adalah tentang sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dapat anak-anak lakukan, contohnya ketika anak-anak diberi tugas oleh Bapak atau Ibu Guru, maka anak-anak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut hingga selesai. Baik anak-anak, mari kita simak materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat utama, tentang ide pokok paragraf, dan yang terakhir menentukan simpulan dari sebuah paragraf. Sebelumnya Pak Guru pernah menjelaskan tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf. Di sini Pak Guru akan mengulang kembali bahwa yang dimaksud dengan kalimat utama itu merupakan kalimat yang berisi ide pokok yang menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Adapun letak kalimat utama pada suatu paragraf itu ada 3. Apabila kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka itu termasuk deduktif. Apabila kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, maka termasuk induktif. Dan apabila terletak di awal dan dipertegas di akhir paragraf, itu merupakan termasuk campuran. Selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan kembali cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Untuk menentukan kalimat utama, anak-anak dapat membaca dengan cermat kalimat-kalimat atau kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut. Lalu, bacalah kembali kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Dari kalimat pertama dan kalimat terakhir, tentukanlah kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir. Nah, setelah anak-anak menentukan kalimat utamanya, maka anak-anak dapat menentukan ide pokok dari kalimat utama paragraf tersebut. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan cara menentukan simpulan paragraf. Simpulan paragraf sendiri itu adalah intisari dari suatu paragraf. Nah, untuk menentukan simpulan paragraf, di sini Pak Guru memiliki 2 cara. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalimat simpulan dalam suatu paragraf? Kalimat simpulan dalam suatu paragraf itu biasanya ditandai dengan adanya kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu. Kalau anak-anak menemukan kata-kata tersebut, maka kalimat tersebut merupakan kalimat simpulan. Dan anak-anak bisa menjadikan kalimat tersebut menjadi simpulan suatu paragraf. Itu apabila terdapat kata-kata seperti yang Pak Guru sebutkan tadi. Cara yang kedua yaitu dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contohnya Pak Guru memiliki paragraf. Karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah ketika musim hujan tiba. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Kesuburan tanah tersebut dikelola untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Di paragraf tersebut ada kata-kata menyebabkan. Nah, berarti kalimat pertama itu merupakan sebabnya dan kalimat terakhir merupakan akibatnya. Sebabnya karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, maka tanah di Indonesia menjadi subur. Nah, itu cara menentukan simpulan paragrafnya. Jadi, simpulan paragrafnya dapat kita tulis, tanah di Indonesia subur karena berada di garis khatulistiwa. Demikianlah pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membuat anak-anak menjadi lebih memahami materi pembelajaran. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Apabila anak-anak mengalami atau menemukan materi yang belum anak-anak pahami, dapat anak-anak tanyakan kepada Pak Guru menggunakan aplikasi percakapan WhatsApp. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih. Dan anak-anak dapat mengulang menyimak video ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum kita akhiri, Pak Guru akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, ketika anak-anak menggunakan masker, maka gunakanlah dengan baik, dengan sesuai aturan pada tempatnya. Tidak boleh menggunakan masker diikat di leher atau diturunkan ke leher. Kenapa? Karena bagian luar masker tersebut merupakan saringan yang menjadi tempat virus tersebut tersaring atau bisa dikatakan kotor. Jadi kalau anak-anak letakkan di leher, maka kuman-kuman yang menempel di bagian luar masker bisa menempel di dagu atau menempel di mulut dan bisa membahayakan kesehatan kita semua. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.